Jumpa lagi bersama saya Joshua Parede, Chief Economist Permata Bank sekaligus Head dari Permata Institute for Economic Research. Indonesia saat ini berada pada fase krusial dalam proses transformasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan visi sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi. Keberhasilan kembali masuk dalam kategori upper middle income pada tahun 2023 menjadi pencapaian penting yang harus dijaga agar Indonesia dapat terhindar dari jebakan middle income trap. Memasuki tahun 2026, periode tersebut akan menjadi momentum strategis untuk menegaskan arah kebijakan serta mempercepat langkah menuju cita-cita tersebut. Berangkat dari hal tersebut, di episode peer-to-peer kali ini, kita akan membahas terkait dengan proyeksi ekonomi Indonesia di tahun 2026 mendatang. Bagaimana bacaan arah perekonomian global dan domestik, serta bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dapat membantu dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada episode kita kali ini, kita akan membahas lebih mendalam lagi dan dengan seorang narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Beliau adalah Bapak Firman Hidayat. Selamat datang, Mas. Selamat. Thank you for coming ya. Beliau adalah seorang ekonom dan juga salah satu anggota dari Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia. Terima kasih Mas Firman sekali lagi sudah hadir dalam podcast kita Peer to Peer Permata Bank kali ini. Dan sebelum kita mulai ke pembahasan, Mas Firman, mungkin bisa diceritakan sedikit ataupun mungkin bisa diberikan penjelasan singkat terkait dengan kondisi ekonomi global dan juga bagaimana sih sebenarnya kondisi ekonomi domestik saat ini? Ya, mungkin saya berangkat dari kondisi ekonomi global dulu ya. Jadi kami dari Dewan Ekonomi Nasional melihat situasi ekonomi global sebenarnya tidak terlalu kondusif ya. Kalau kita bandingkan misalkan tren atau rata-rata sebelum pandemi dari 2000 sampai 2019 pertumbuhan ekonomi dunia itu di sekitar 3,7%. Ya. Tetapi 5 tahun ke depan proyeksi dari IMF 2023 ke 2029 itu hanya di 3,2%. Artinya apa? Saat ini kita dihadapkan pada situasi global yang lebih less kondusif dibandingkan dengan sebelum pandemi. Ya. Padahal di satu sisi kita dihadapkan pada target yang lebih tinggi gitu ya. Pak Presiden ingin kita bisa tumbuh 6, 7, bahkan 8% gitu kan. Untungnya mungkin kalau kita lihat kondisi ekonomi domestik kita masih relatif stabil gitu ya. Pertumbuhan ekonomi cukup kuat di kisaran 5%. Dari stabilitas makro juga terjaga, inflasi terjaga, kemudian current account deficit cukup rendah, dan cadangan devisa kita juga masih dalam level yang sangat nyaman ya. Dan mungkin bagaimana target pemerintah 2026 5,4%, nanti kita akan bahas lebih dalamnya lagi. Terima kasih Mas Firman untuk penjelasan singkatnya. Dan mungkin peers dan juga Mas Firman, terkait dengan perkembangan ekonomi, kami juga sudah menyiapkan gambaran singkat mengenai ekonomi global dan juga domestik saat ini. Kalau kita melihat dari sisi sejak pelantikan Presiden Amerika Serikat, ya Donald Trump, kebijakan perdagangan ini telah bergeser ya. Ini dari proteksionisme tercermin dalam serangkaian langkah kebijakan tarif yang diperkenalkan sejak awal tahun. Dan ini kalau kita mencermati bagaimana perkembangan tarifnya yang baru diberlakukan tahun ini merupakan yang tertinggi sejak 1930. Dan beberapa simulasi juga dari skenario moderat ataupun severe pun menunjukkan bahwa akan ada tantangan dari kondisi globalnya di mana pertumbuhan ekonomi global, baik itu Amerika Serikat dan juga Tiongkok, ini diperkirakan akan mengalami perlambatan. Dan sementara itu kalau kita melihat di sisi kanan bawah ini, tekanan inflasi khususnya di Amerika Serikat akan cukup tinggi. Selain itu, selain perang dagang pun juga kita akan menghadapi yang di mana tantangan terkait dengan perlambatan ekonomi Tiongkok yang akan berkelanjutan. Kalau kita mencermati di semester 1 tahun ini, pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih relatif solid di kisaran 5%-an. Namun di kuartal ketiga 2025 sudah tumbuh di bawah 5%. Dan ini kita bisa cermati, Mas Firman, bahwa sektor-sektor apa saja di perekonomian Tiongkok yang mengalami perlambatan cukup signifikan masih dalam terkait dengan konstruksi dan juga real estate. Sehingga ini menjadi salah satu tantangan buat kedepannya, khususnya buat ekonomi Indonesia, dari jalur perdagangan dan juga jalur pasar keuangan kita. Masuk kita pada ekonomi domestik, ini tadi mungkin disampaikan oleh Mas Firman, kalau gambaran kami dari Permata Institute for Economic Research melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita betul masih tetap resilient, memang tapi tantangannya memang kedepannya tidak akan mudah, ya karena kalau kita melihat di sini dari sisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga sendiri pun masih tetap di bawah 5%, dan juga kita belum melihat adanya
signifikansi perbaikan ataupun peningkatan dari sisi PMTB ataupun investasi. Ya, dan meskipun memang di sisi lainnya, on the other hand-nya kita melihat bahwa dari sisi kinerja ekspornya menunjukkan tren yang cukup positif ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu dari sisi kebijakan mendatang, pemerintah juga sudah menargetkan beberapa program prioritas di tahun 2026. Dan di sini kita sudah mengetahui bersama bahwa ada penekanan dari sisi MBG 335 triliun dan juga ada program healthcare 244 triliun ya. Dan juga ada ketahanan energi 402 triliun. Sehingga memang kita melihat bahwa kebijakan dari pemerintah ini diharapkan akan bisa menopang menjaga resiliensi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Nah, mungkin kita langsung saja, Pierre dan juga Mas Firman, kita melihat IMF dan juga OECD ini kan baru saja merilis proyeksi terbarunya ya buat ekonomi global yang memang diperkirakan tadi juga kalau menurut pandangan kami ekonomi Tiongkok melambat dan juga Amerika Serikat melambat. Jadi bagaimana menurut Mas Firman terkait dengan outlook dari IMF dan juga OECD tersebut? Apakah ini bersifat sementara atau struktural? Dan bagaimana posisi Indonesia dalam konteks global saat ini? Ya, terkait dengan pertumbuhan ekonomi global gitu ya. Tadi seperti saya sampaikan, apakah ini sementara atau struktural? Jawabannya sih struktural ya. Karena gampangnya kalau kita pengen melihat apakah ini permasalahan struktural, kita lihat aja tren jangka panjangnya gitu kan. Tadi saya sudah sempat sampaikan, kalau kita lihat sebenarnya sebelum pandemi, rata-rata pertumbuhan ekonomi global itu di 3,7%. Ya. Pasca pandemi 2023 sampai 2029, proyeksi IMF hanya 3,2% gitu kan. Ya. Artinya melambat cukup signifikan, lebih rendah gitu ya proyeksinya, sehingga saya melihat ini sesuatu yang sifatnya struktural. Ada beberapa faktor gitu ya, yang menurut kami itu bisa menyebabkan ini menjadi satu permasalahan struktural. Yang pertama, luka permanen atau scarring effect pasca pandemi itu kita melihat masih banyak terjadi di berbagai negara dan belum sepenuhnya pulih gitu kan. Dan ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi global lebih rendah daripada sebelum pandemi gitu ya. Tetapi ada faktor-faktor lain seperti misalkan banyak negara pasca pandemi dihadapkan pada tingkat utang dan defisit fiskal yang sangat tinggi gitu kan. Dan ini menyebabkan kemampuan banyak negara untuk memberikan stimulus menjadi relatif terbatas gitu kan. Biaya jadi lebih tinggi dan lain-lainnya gitu kan. Sekali lagi ini yang menyebabkan ini jadi permasalahan struktural. Kemudian yang ketiga tentu fragmentasi global gitu ya. Kebijakan perdagangan, kebijakan industri terutama pasca pandemi ini sekarang kecenderungannya lebih inward looking gitu kan. Dan kita tahu gitu ya, yang bagus buat ekonomi global tentu adalah perdagangan yang lebih tidak inward looking, tidak proteksionis gitu lebih kan. Terbuka tentunya. Lebih terbuka. Nah, sekarang dengan adanya kebijakan yang lebih proteksionis ini mengurangi pertumbuhan potensial di dunia dan ini sekali lagi menjadi isu yang sifatnya struktural. Dan saya kira yang terakhir gitu ya, tantangan terbesar di tahun 2025 yang kita lihat ini adalah uncertainty ya, ketidakpastian. Ekonomi selalu dihadapkan pada ketidakpastian. Tetapi yang kita lihat ini adalah ketidakpastiannya di luar kebiasaan dan kita melihatnya ini akan bertahan gitu ya. Meskipun akan membaik tetapi akan relatif tetap tinggi gitu kan. Dan ini akan menjadi negatif shock buat demand dari sisi global gitu kan. Nah, jadi kita ngelihat sih ini permasalahan struktural dan ya kita harus hadapi gitu kan. Nah, dalam konteks Indonesia kita melihat kalau dibandingkan dengan banyak negara gitu ya. Kalau kita lihat proyeksi IMF terakhir gitu kan. Mereka terus merevisi pertumbuhan ekonomi kita ke atas gitu kan. Terakhir di artikel 4-nya kita diproyeksikan tumbuh 5% 2025 dan di 2026 5,1%. Dan ini saya kira relatif masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan banyak negara gitu kan. Tadi saya sebutkan rata-rata pertumbuhan ekonomi global 3,2% kan. Kita diproyeksikan 5 sampai 5,1%. Artinya posisi kita dibandingkan dengan banyak negara saya kira kita relatif bagus. Tadi saya bicara juga permasalahan fiskal dan utang gitu kan. Dan sekali lagi dibandingkan dengan banyak negara, posisi kita juga lebih bagus gitu kan. Ini salah satu modal yang kita sudah terapkan sejak beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin 20 tahun lah kita menerapkan disiplin fiskal, selalu defisit 3% gitu ya. Dan utang kita kan di bawah 40%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara lain. Jadi dalam konteks ini saya kira Indonesia berada dalam posisi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan banyak negara ya, dihadapkan pada kondisi global yang sebenarnya less kondusif lah dibandingkan dengan sebelum pandemi.
Saya mungkin tertarik bicara terkait dengan perlambatan Tiongkok, Mas ya. Kalau kita lihat dalam hal modeling kami juga menunjukkan bahwa sebenarnya dalam hal keterkaitan Indonesia dengan mitra dagang utamanya, China itu ataupun Tiongkok ini memiliki keterkaitan yang cukup tinggi, exposure dari sisi investasi dan juga dari sisi kinerja ekspornya. Nah, bagaimana Mas Firman melihat tahun depan ya, di mana kalau kita melihat juga dari proyeksinya IMF, tahun depan itu pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan cenderung lebih melambat dibandingkan dengan tahun ini. Apakah ini akan bisa memperburuk kinerja ekspor dan juga dan apalagi kalau kita mencermati tadi dampak dari perang dagang ya, ini kan banyak beberapa beberapa ekspor ataupun impor juga dari China akan cukup deras masuk ke Indonesia. Bagaimana tantangannya buat ekonomi Indonesia? Ya, kami di DEN melihat ekonomi Cina ini merupakan salah satu tantangan terbesar. Jadi Mas Joshua sampaikan dalam 10 tahun terakhir, saya kira keterhubungan antara ekonomi Indonesia dengan Cina semakin meningkat gitu ya. Mereka adalah mitra dagang utama nomor satu dari sisi ekspor maupun impor. Dari sisi investasi saya kira juga demikian ya, gitu kan. Mereka semakin mengalami peningkatan gitu kan. Jadi kami melihat ada setidaknya 3 resiko terkait dengan ekonomi Cina gitu ya. Tentu yang pertama perlambatan ekonomi Cina. Kita melihat ini sesuatu yang struktural gitu. Dari sisi konsumsi kita lihat sejak pandemi keyakinan konsumennya belum pernah kembali ke level yang optimis gitu kan. Dan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi properti mereka yang sampai saat ini juga masih mengalami kontraksi ya. Dari sisi investasi maupun dari sisi harga properti yang kemudian berdampak kepada kekayaan mereka sehingga konsumsinya terus dalam posisi yang relatif lemah gitu kan. Dan kita melihat ini kecenderungannya akan bertahan, makanya tadi saya kira sejalan dengan proyeksi IMF, mereka kami perkirakan akan tumbuh di bawah 5% di 2026 gitu kan. Resiko ini tentu akan berdampak pada ekspor kita. Gitu ya. Ekspor kita pasti akan terkena dampak relatif lebih rendah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya gitu kan. Dan salah satu yang kita perhatikan juga adalah batu bara ya. Kan mereka salah satu mitra dagang utama kita terkait batu bara. Kita melihat dalam 1 tahun terakhir ini aja kontraksi ekspor kita ke Cina batu bara cukup besar. Selain masalah perlambatan, mereka juga mulai beralih ke energi baru terbarukan dan mereka meningkatkan kapasitas produksi domestiknya kan. Dan ini perlu kita perhatikan. Itu yang pertama ya, resiko dari sisi ekspor. Kemudian yang kedua yang Mas Joshua sampaikan juga gitu kan. Dengan adanya perang dagang, kemudian adanya excess capacity yang terjadi di China, ini menyebabkan produksi mereka kan berlimpah gitu ya. Yang mereka harus lempar ke domestik, nggak mungkin gitu ya. Mereka harus lempar keluar. Dan karena ada perang dagang, tarif ke US relatif tinggi, mereka akhirnya lemparnya ke negara-negara di luar US, termasuk Asia dan Indonesia salah satunya gitu ya. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, impor barang China ke Indonesia semakin meningkat gitu ya. Dan permasalahannya dengan excess capacity ini, harganya kan relatif murah gitu kan. Karena mereka mau jual berapapun sebenarnya itu lebih menguntungkan daripada dibiarin saja gitu kan. Ini saya kira perlu kita waspadai karena produk-produknya impornya China ini langsung kompetisi langsung dengan produk domestik kita gitu kan. Kalau tidak hati-hati kita bisa terkena dampaknya terutama industri domestik gitu ya. Jadi yang kedua ini membanjirnya impor murah dari Cina kita harus antisipasi resikonya. Dan yang ketiga dari sisi investasi gitu ya. Fragmentasi global, perang dagang yang terjadi, ini menyebabkan mereka juga lebih inward looking. Kalau Mas Joshua lihat outbound direct investment China, itu trennya mengalami perlambatan. Gitu kan. Padahal sekali lagi dalam beberapa tahun terakhir, kita banyak sekali kedatangan direct investment gitu ya. Terutama di sektor-sektor hilirisasi. Dan ini kita lihat kecenderungannya bahkan ke Indonesia juga udah mulai ini. Ada beberapa proyek yang lama persetujuannya gitu kan. Karena bedanya di Cina, kalau mau investasi keluar, mereka harus izin pemerintah. Gitu. Nah sekarang izinnya tuh relatif lebih lambat gitu ya. Dan ini yang harus kita waspadai gitu kan. Saya kira ini 3 hal yang perlu kita antisipasi resiko dari Cina bisa kena 3 hal ini kepada kita gitu kan. Oke. Lalu kalau menurut pandangan Mas Firman, langkah Indonesia seperti apa kan? Kalau kita lihat hilirisasi saat ini mungkin kita lagi berupaya untuk meningkatkan nilai tambah. Tapi juga kita perlu mendorong juga diversifikasi tujuan ekspor ya. Dengan kondisi China yang terus mengalami perlambatan, mungkin saya melihatnya India ya. How do you think about India ya? Bagaimana prospek India buat
dalam hal mitra dagang utama Indonesia ke depannya? Ya, dalam menghadapi tadi resiko dari China, saya kira setuju gitu ya. Perlambatan ekspor ini kita harus melakukan diversifikasi. Salah satu potensinya jelas India gitu ya, karena India merupakan salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya diperkirakan masih akan cukup tinggi gitu kan. Dan ini menjadi potensi market buat kita. Dan selama ini juga kan mereka adalah partner kita dalam sawit dan lain-lainnya gitu ya. India jelas salah satu potensi untuk diversifikasi, tetapi langkah pemerintah untuk melakukan bilateral trade agreement gitu ya, seperti dengan Amerika nih, reciprocal tarif, kemudian kemarin ada Indonesia EU CEPA, ada Kanada CEPA, dan beberapa CEPA yang lain. Saya kira ini adalah langkah-langkah yang memang dibutuhkan untuk melakukan diversifikasi tidak hanya di Cina gitu ya. Tapi tadi kalau kita bicara banjir impor, saya kira yang perlu diperkuat adalah kebijakan trade remedies kita gitu ya. Bea masuk anti dumping, safeguard dan segala macam ini harus diperkuat dan analisis kalau bisa dipercepat sehingga kita bisa segera antisipasi. Kalau emang ada barang-barang yang terindikasi dumping harus segera diantisipasi. Tetapi saya kira ini nggak akan bisa selesai kalau kita nggak lakukan pendekatan G2G juga dengan China ya. Jadi saya bicara investasi, saya bicara impor gitu kan. Kalau kita lihat EU misalkan, mereka kan bikin satgas bareng itu untuk mengantisipasi impor dari China. Indonesia saya kira juga harus melakukan pendekatan yang sama G2G dengan pemerintah China untuk mengantisipasi gitu ya. Jadi nggak bisa cuma di stop di sini, di sana juga ada kolaborasi. Termasuk tadi investasi ya. Jadi untuk proyek-proyek hilirisasi yang sudah berjalan sekarang di Indonesia, kita harus bicara dengan mereka untuk bisa memberikan kemudahan persetujuan ODI-nya gitu kan. Sehingga proyek-proyek hilirisasi yang nantinya sudah berjalan di Indonesia tidak mengalami hambatan ya. Saya kira 3 langkah kebijakan ini yang perlu kita lakukan mengantisipasi perlambatan ekonomi di Cina. Ya, kalau tadi kita ngeliat mungkin kita sedikit ngebahas kondisi di sisi pasar keuangan ya Mas ya. Kita mencermati bahwa mungkin di awal kuartal 2 bulan April kan kita mengalami gejolak ya, dan juga ada gejolak dari sisi penerapan tarif resiprokal dan juga terkait juga dengan geopolitik ya di Timur Tengah. Dan belum lagi kita memasuki kuartal 3 dan kuartal keempat ini kita menghadapi juga ketidakpastian dari sisi suku bunga. Lalu menurut Mas Firman bagaimana ya terkait dengan suku bunga ya, suku bunga di tingkat global? Karena kalau kita mencermati saat ini kan tadi disampaikan bahwa ada memang potensi perlambatan ekonomi di Amerika Serikat, namun di sisi lainnya inflasi di Amerika Serikat cenderung masih akan cukup stiff ataupun masih tetap tinggi gitu ya. Kira-kira menurut penjelasan Mas Firman, apakah akan ada potensi penurunan suku bunga bank sentral global ke depannya? Karena ini tentunya akan bisa mempengaruhi juga ya aliran modal asing dan juga likuiditas global pada perekonomian kita. Kalau kita lihat pertama dari Amerika ya, kalau kami view-nya Amerika dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan akan menurunkan suku bunganya gitu ya. Kami percaya mungkin di Desember ini probability-nya kan semakin meningkat, mereka akan mengurangi suku bunganya, kemudian nanti di Januari juga sama. Tetapi di 2028, setidaknya sampai 2028, proyeksi kami mereka akan menurunkan suku bunga gitu kan. Jadi dalam konteks Amerika saya kira ini bagus gitu ya, karena artinya tekanan terhadap arus modal keluar jadi relatif berkurang. Dan kalau kita lihat nilai tukar dolarnya kan memang terdepresiasi terus ya. Dan ini memang kalau menurut kami ini by design juga, karena Trump ingin dolar yang relatif lemah untuk membantu memboost manufacturing-nya dia gitu kan. Nah, jadi dari sisi Amerika saya kira ini harusnya tekanannya relatif baik ya. Jadi buat rupiah dan lain-lain. Tetapi kan kita juga harus lihat negara-negara lainnya. EU mungkin tren penurunan suku bunganya mungkin tidak akan sebesar Amerika gitu kan. Dan kalau kita lihat Jepang mungkin malah sebaliknya gitu kan. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan Jepang akan menaikkan suku bunganya gitu kan. Jadi tergantung dengan ekonomi domestik mereka. Jadi secara global mungkin kita akan melihat mix, tapi buat Indonesia saya kira yang paling berpengaruh mungkin tetap masih US ya. Sehingga mungkin tekanan dari sisi suku bunga US ini yang kita lihatnya akan memberikan ruang bagi kebijakan moneter kita untuk bisa bantu pertumbuhan lebih besar sih. Oke. Nah, kita bicara vulnerability ya. Kalau kita bicara mungkin pada saat Indonesia belum investment grade, di ekonomis menempatkan kita itu masuk dalam fragile five. Ya, cuman yang menariknya ini yang saya kaitkan tadi dengan bagaimana sih sebenarnya
fundamental ekonomi kita gitu, ketahanan ekonomi kita saat ini. Karena kalau kita melihat saat ini kan tadi dolar Amerika Serikat yang terindikasi dari dolar indeks kan sebenarnya mengalami pelemahan ya. Dolar Amerika terhadap mata uang utama pada umumnya major currency semuanya melemah. Namun demikian rupiah meskipun memang juga ada beberapa currency yang lain ya, termasuk juga rupiah India ikut melemah juga terhadap dolar. Dan apakah ini sebenarnya mengindikasikan bahwa ada permasalahan ataupun ada isu dari ekonomi kita, Mas? Ataukah memang ini hanya sentimen sementara saja dari faktor di pasar keuangan? Kalau kami ngelihatnya ya, terutama dari tren pelemahan rupiah dibandingkan dengan yang dialami banyak negara, kita melihatnya ini lebih sentimen yang sifatnya sementara ya. Okay. Karena kan tahun 2025 ini adalah masa transisi gitu ya. Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan baru ini juga agak relatif cukup besar gitu kan. Dan kayaknya market masih mencoba meraba-raba gitu kan. Sebenarnya ini arahnya akan kemana gitu kan. Tapi saya kira Menteri Keuangan sudah menegaskan gitu ya bahwa kita tidak akan meninggalkan disiplin fiskal. Satu, kemudian dari sisi kebijakan moneter, Bank Sentral juga tetap akan independen gitu ya. Harusnya dua ini nih cukup tuh untuk bisa meyakinkan nanti ke depan pasar bahwa rupiah tidak akan terganggu lah gitu ya. Dan kalau kami sih optimis, meskipun sekarang trennya masih agak melemah, tapi kan artinya ada potensi ya ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Iya. Oke. Sekarang tadi kita udah bahas terkait dengan pasar keuangan, mungkin kita balik lagi. Tadi saya tertarik ngebahas berkaitan dengan kerjasama internasional. Tadi kita sudah membuat kesepakatan ya dengan Eropa, EU SEPA dan juga Kanada ya. Kira-kira menurut Mas Firman, seberapa optimis sih perjanjian kerjasama ini bisa terjalin ataupun terjadi di tahun depan? Karena ini menjadi penting sekali ya di tengah kondisi yang tadi ekonomi global ataupun perdagangan internasional yang terfragmentasi. Tentunya kita perlu mengoptimalkan SEPA-SEPA dengan berbagai negara. Bagaimana seberapa optimis Mas Firman melihat EU SEPA dan juga Kanada SEPA yang baru saja yang disahkan oleh pemerintah? Saya sih optimis ya. Kalau EU SEPA sendiri kan ratifikasinya mungkin baru 2027 ya, kalau saya nggak salah gitu ya. Kanada saya lupa tuh kapan gitu kan. Tetapi ini menunjukkan bagaimana meskipun ada ketidakpastian karena kebijakan yang lebih proteksionis dari negara-negara seperti Amerika gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ya, negara-negara ini kan juga nggak ada yang melakukan retaliasi, ya kan? Mungkin Cina yang mengancam, tetapi akhirnya relatif negara-negara lain tidak gitu kan. Dan yang akhirnya yang dilakukan oleh negara-negara lain adalah mempercepat perjanjian-perjanjian yang sifatnya bilateral gitu kan. EU SEPA bisa terjadi gitu ya. Salah satunya kan memang ada faktor Amerika gitu kan. Jadi EU SEPA dan Eropa dan Indonesia merasa ya udahlah kita perlu untuk segera mempercepat supaya kita bisa meng-create market baru baik buat Indonesia maupun buat Eropa gitu kan. Sama halnya dengan Kanada gitu kan. Jadi satu hal yang kita ngelihatnya positif ya, meskipun inward looking policy ini semakin meningkat, tetapi saya kira banyak negara masih merasa bahwa perdagangan global yang lebih terbuka gitu kan, itu masih penting gitu kan. Bilateral agreement masih terus terjadi gitu kan, dan harapannya nanti kita bisa kembali ke arah yang lebih sifatnya multilateral ya. Jadi Mas Firman melihat tetap ya multilateralisme itu akan tetap bangkit lagi ya nanti. Dan mungkin setelah masanya Trump mungkin. Ya, saya kira nanti negara-negara dunia itu ya harus duduk kembali gitu ya, melihat berbagai perubahan yang terjadi gitu ya, kebijakan yang belakangan dilakukan oleh banyak negara, ada juga digitalisasi, kan services semakin dekat antar semua negara. Trade rule nih kita perlu rumuskan kembali. Tapi saya kira yang terbaik buat global adalah tadi tetap multilateralisme ya. Mungkin terkait dengan strategi, Mas, ya, karena mungkin apakah dari Den ada pandangan berkaitan dengan tadi kita bicara inward looking policy dari Amerika Serikat dan juga fragmentasi US dan juga China. Bagaimana sih Indonesia bisa mengambil peluang ya, ataupun strategi apa yang mesti harus diterapkan yang bisa untuk mencermati tadi pergeseran dari rantai pasok global dan juga tadi mungkin menyiasati bagaimana kita menarik investasi ke depannya, karena menurut kami pun juga investasi ini adalah menjadi salah satu game changer ya untuk kita bisa mencapai
pertumbuhan seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah yakni 8%, tanpa ada investasi tentu kan tidak akan bisa terrealisasi pertumbuhan sebesar itu. Jadi artinya bagaimana kita bisa memanfaatkan tadi opportunity ataupun kondisi yang ada saat ini untuk bisa memanfaatkan tadi rantai pasok global, kondisi pergeseran dari rantai pasok global dan juga mungkin investasi ke depannya. Ya. Kalau dari simulasi yang kami lakukan di Dewan Ekonomi Nasional ya, salah satunya terkait dengan dampak tarif resiprokal gitu ya. Kan kita membantu pemerintah untuk melihat nih kira-kira pilihannya yang terbaik deal or no deal gitu kan. Jadi di bulan Juli kita coba simulasikan gitu ya, dampak tarif sebesar 19% kalau kita tidak ngapa-ngapain terkena 32% gitu kan. Ketika itu kita ngelihat dampaknya sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Waktu itu impact-nya sekitar 0,5% poin terhadap PDB gitu kan. Meskipun seiring dengan deal-deal yang terjadi dengan banyak negara, sekarang kita hitung dampaknya relatif lebih rendah di sekitar 0,2% poin. Tetapi yang satu hal yang kita lihat adalah yang mendrive peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan investasi. Kan? Artinya daya saing kita dari sisi tarif ini nanti akan membantu mendorong relokasi industri gitu ya yang ingin ekspor ke US masuk ke Indonesia gitu ya. Dari Vietnam yang 20%, waktu itu China juga relatif tinggi tarifnya gitu kan. Cuma kan ini kan simulasi di atas kertas. Potensinya ada, tapi bagaimana kita merealisasikannya ya kuncinya tadi adalah deregulasi sih kita percayanya gitu kan. Kita bisa narik investasi tadi kalau kemudian investasi kita semakin diperkuat gitu kan. Sebenarnya salah satunya sebenarnya udah kita lihat ya. Di Jawa Tengah ini saat ini ada industri garment dan alas kaki yang mau pindah dari Vietnam dan China gitu ya. Karena masalah tarif kurang lebih ada lebih dari 20 pabrik mereka akan create dan bisa create lebih dari 100.000 tenaga kerja. Tapi mereka memilih untuk berada di luar kawasan industri karena kawasan industri mereka harus rebutan tenaga kerja kan. Nah, artinya apa kuncinya percepatan perizinan di luar kawasan industri ini menjadi penting gitu kan. Dan ada faktor-faktor lain seperti kepastian regulasi tenaga kerja dan tentunya produktivitas SDM. Saya kira ini nih deregulasi penguatan SDM gitu ya, yang merupakan kunci untuk kita bisa memastikan kita meraih manfaat adanya potensi relokasi karena perubahan supply chain di global ya. Oke. Nanti mungkin kita akan lebih bahas lebih mendalam lagi Mas ya terkait domestik, tapi mungkin terakhir ini lebih ke arah jangka menengah panjang ya. Ini karena kita berkaitan, kita mencermati juga bagaimana musibah bencana yang kita hadapi juga di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan bagaimana sih Dem melihat bagaimana perhatian pemerintah ya terkait dengan perubahan iklim dan juga transisi ekonomi energi hijau. Dampaknya dari lingkungan global terhadap struktur perdagangan dan juga investasi dalam jangka menengah panjang. Karena mungkin dengan berkuasanya Trump kita melihat bahwa ini sepertinya agak mundur lagi, JP juga dipertanyakan gitu. Jadi kira-kira bagaimana kita mau merealisasikan net zero emission by 2060? Ya, yang pertama mungkin perubahan iklim ini sesuatu yang nyata ya. Jadi ketika kita mendesain ekonomi kita tidak bisa menafikan perubahan iklim gitu kan. Beda mungkin dengan negara maju beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu gitu ya. Mereka bisa motong hutannya dan segala macam, tapi impact ke perubahan iklim masih terbatas gitu kan. Sehingga impact ke ekonominya juga terbatas. Tapi kalau kita sekarang, kalau kita tidak memperhatikan tadi efek dari perubahan iklim, menegasikan perlunya sustainability, kita perhatikan gitu kan, bisa jadi ya dampak ekonominya malah akan jadi lebih besar gitu kan. Kita lihat bencana yang terjadi di Sumatera kemarin gitu kan, itu kan sangat besar dampaknya bukan hanya terhadap masyarakat tetapi secara ekonomi gitu kan. Kalau nggak salah hitung-hitungannya kemarin kerugiannya bisa lebih dari 20 triliun gitu kan. Artinya kita nggak bisa tuh hanya menggali, hanya mengekspor sumber daya kita tanpa memperhatikan sustainability atau lingkungan. Malah kebalikannya, lingkungan ini harus dikedepankan. Nah, bagaimana ini harus mengubah kebijakan perdagangan dan investasi kita, gitu kan? Nah, dari sisi perdagangan, tentu ekspor kita seperti batu bara, kita harus expect ini akan mengalami perlambatan ke depan, gitu kan? Kita harus cari alternatif lah
untuk ekspor lain yang bisa menggantikan batu bara gitu kan. Saya kira yang salah satu potensi adalah ekspor listrik hijau gitu kan, yang kita rencanakan mau lakukan ke Singapura. Ya. Ini kan salah satu bentuk bagaimana kita bisa melakukan transisi gitu kan, dan nilainya juga gede gitu kan. Nah dari sisi investasi, saya kira potensi terbesar adalah energi baru terbarukan yang sumber dayanya sangat banyak di Indonesia. Gitu kan. Kita harus bisa mendorong masuknya investasi di sektor ini gitu kan, dan juga proyek-proyek yang tadi menyeimbangkan antara lingkungan dengan ekonomi. Saya kira banyak lah konservasi dan segala macamnya, termasuk proyeknya Danantara nih Waste to Energy. Saya kira itu juga menyeimbangkan antara faktor lingkungan dengan faktor ekonomi kita bisa dapat ya. Oke. Wah, menarik sekali ya, Piers, dan kita sudah diskusi terkait dengan arah perekonomian global di tahun 2026 dan juga bagaimana respon kebijakan dari pandangannya Dan sendiri. Nah, Piers, setelah ini kita akan bahas juga secara lebih mendalam bagaimana sih outlook ekonomi domestik ya, dan juga bagaimana pemerintah merespon dinamika yang tadi kita bahas berkaitan dengan ekonomi global. Termasuk juga tadi arah-arah kebijakan pemerintah nanti kita akan dalamin juga bagaimana dari sisi efektivitas dan produktivitas program-program prioritas pemerintah ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Dan lebih lanjut lagi nanti kita akan bahas lagi tentunya dengan Pak Firman, jadi nantikan di episode selanjutnya ya.